Perkenalkan, nama saya Natasha Petulak. Pada tugas ini, saya akan menjelaskan tentang teori kognisi situasional dan teori Guthrie. Pertama, kita masuk dalam teori kognisi situasional. Kognisi situasional adalah teori dalam ilmu kognitif yang menekankan bahwa pengetahuan dan proses berpikir tidak terpisah dari konteks sosial, budaya, dan fisik tempat mereka berkembang. Dalam pandangan ini, belajar bukan hanya tentang mengakumulasi informasi, tetapi tentang berinteraksi secara aktif dengan lingkungan dan situasi nyata. Prinsip-prinsip teori kognisi situasional. Pertama, pengetahuan terikat pada konteks. Pengetahuan diperoleh dan digunakan dalam konteks tertentu, seperti aktivitas, budaya, dan lingkungan fisik. Oleh karena itu, belajar yang efektif terjadi ketika individu terlibat dalam situasi nyata, bukan hanya melalui penghafalan konsep tanpa konteks. Kedua, kognisi sebagai tindakan. Berpikir dan mengetahui tidak terpisah dari tindakan. Kognisi terjadi melalui interaksi langsung dengan dunia sekitar, di mana individu merasakan dan bertindak sesuai dengan situasi yang dihadapi. Ketiga, pembelajaran sebagai peningkatan kinerja dalam situasi. Belajar dilihat sebagai peningkatan kemampuan individu dalam menghadapi berbagai situasi, bukan sekedar penambahan pengetahuan. Pengetahuan berkembang melalui pengalaman dan interaksi dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Relevansi dengan teknologi dan pembelajaran digital. Dalam era digital, konsep kognisi situasional diterapkan dalam desain pembelajaran berbasis teknologi, misalnya dalam e-learning, penggunaan simulasi dan studi kasus yang mencerminkan situasi dunia nyata dapat membantu peserta didik memahami bagaimana pengetahuan diterapkan dalam konteks spesifik. Hal ini meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran. Adapun penerapan dalam pembelajaran yaitu pertama, pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Siswa dihadapkan pada masalah nyata yang memerlukan pemecahan, mendorong penerapan pengetahuan dalam konteks praktis. Kedua, simulasi dan role-playing. Menggunakan simulasi atau permainan peran untuk mereplikasi situasi dunia nyata, memungkinkan siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung. Ketiga, pembelajaran kolaboratif. Mendorong kerjasama antara siswa dalam menyelesaikan tugas atau proyek, memperkuat pemahaman melalui diskusi kolaborasi. Ketiga, kegiatan lapangan dan praktikum. Melibatkan siswa dalam kegiatan luar kelas seperti kunjungan industri atau eksperimen lapangan untuk mengaktifkan teori dengan praktik. Adapun kelebihan dan kelemahan dari teori ini yaitu kelebihan. Pertama, pembelajaran kontekstual dan relevan. Teori ini menekankan bahwa pengetahuan diperoleh melalui interaksi langsung dengan lingkungan, menjadikannya lebih relevan dan aplikatif dalam kehidupan nyata. Kedua, meningkatkan keterampilan praktis. Dengan fokus pada aktivitas nyata, teori ini membantu individu mengembangkan keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam konteks profesional atau sosial. Ketiga, kolaborasi dan pembelajaran sosial. Teori ini mendorong pembelajaran melalui interaksi sosial dan kolaborasi yang dapat memperkaya pengalaman belajar dan memperkuat pemahaman. Keempat, mengurangi kesenjangan antara teori dan praktik. Dengan mengintegrasikan pembelajaran dalam konteks nyata, teori ini membantu mengurangi kesenjangan antara teori yang diajarkan dan praktik yang dihadapi di dunia nyata. Adapun kekurangan dari teori ini yaitu pertama, kesulitan dalam generalisasi, karena pengetahuan diperoleh dalam konteks spesifik. Mungkin sulit untuk mentransfer pembelajaran ke situasi atau konteks lain yang berbeda. Kedua, tantangan dalam penilaian. Evaluasi pembelajaran yang berbasis konteks nyata dapat menjadi kompleks karena sulit untuk menetapkan standar yang konsisten untuk semua situasi. Ketiga, keterbatasan dalam lingkungan tertentu. Pendekatan ini mungkin kurang efektif jika individu tidak memiliki akses ke konteks atau lingkungan yang mendukung pembelajaran praktis. Keempat, memerlukan sumber daya yang signifikan.
Implementasi pembelajaran berbasis konteks nyata seringkali memerlukan sumber daya yang lebih banyak, seperti waktu, fasilitas, tenaga, pengetahuan yang kompeten. Kita lanjut kepada teori Guthrie. Teori belajar Edmund Ray Guthrie dikenal dengan nama teori kognitasi dan menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui asosiasi langsung antara stimulus dan respons yang terjadi bersamaan dalam satu kali. Percakapan, one-trial learning, berbeda dengan teori lain yang menekankan peran penguatan. Guthrie berpendapat bahwa pengetahuan tidak diperlukan untuk pembelajaran. Yang penting adalah kedekatan temporal spasi antara stimulus dan respon. Adapun prinsip dari teori ini yaitu pertama hukum kognitivitas atau law of cognitivity. Menurut Guthrie, hubungan antara stimulus dan respons akan terbentuk secara otomatis ketika keduanya terjadi bersamaan dalam waktu yang berdekatan. Asosiasi ini akan berlangsung terbentuk tanpa perlu pengulangan berulang kali. Kedua, one-trial learning. Guthrie berpendapat bahwa belajar dapat terjadi hanya dalam satu kali pengalaman, asalkan stimulus dan respon terjadi bersamaan. Pengalaman ini cukup untuk membentuk asosiasi yang kuat. Ketiga, peran penting hukuman atau punishment. Berbeda dengan teori lain, Guthrie menekankan bahwa hukuman yang diberikan pada saat yang tepat dapat memperkuat asosiasi antara stimulus dan respons. Hukum yang efektif dapat membantu individu untuk menghindari perilaku yang tidak diinginkan. Keempat, keterbatasan transfer pembelajaran. Karena asosiasi terbentuk secara spesifik, dalam konteks tertentu, transfer pembelajaran ke situasi lain mungkin terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang efektif memerlukan konteks yang relevan dan konsisten. Kelebihan dari teori ini adalah pertama, efisiensi dalam pembelajaran. Teori ini memungkinkan pembelajaran terjadi dalam waktu singkat dengan satu kali pengalaman, yang efisien dalam situasi tertentu. Kedua, penekanan dan pengalaman nyata. Dengan fokus pada pengalaman langsung, teori ini menekankan pentingnya konteks nyata dalam proses pembelajaran. Ketiga, relevansi dalam pembelajaran praktis. Teori ini cocok diterapkan dalam pembelajaran keterampilan praktis yang memerlukan asosiasi langsung antara stimulus dan respons. Adapun kekurangan dari teori ini yaitu pertama, terbatasnya transfer pembelajaran. Asosiasi yang terbentuk mungkin tidak mudah diterapkan dalam situasi atau konteks yang berbeda. Kedua, kurangnya peran kognisi. Teori ini kurang mempertimbangkan peran proses kognitif seperti pemikiran, perencanaan, dan refleksi dalam pembelajaran. Ketiga, ketergantungan pada pengalaman negatif. Penggunaan hukuman sebagai metode pembelajaran dapat memiliki dampak negatif jika tidak diterapkan dengan baik. Adapun implikasi yang ada yaitu pertama, penguatan asosiasi langsung, kedua, penggunaan hukum yang tepat, ketiga, latihan dalam konteks nyata, keempat, modifikasi perilaku melalui metode tertentu. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.